Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masalah kontemporer atau masalah-masalah yang fenomena-fenomena yang akhir-akhir terjadi, yang di zaman modern ini yang terjadi yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Adapun masalah yang pertama yaitu bagaimana hukum merokok atau vape saat menjalankan puasa. Hukumnya yaitu membatalkan puasa karena rokok menghasilkan ain, meskipun bekas ini tidak bisa terlihat secara langsung. Namun bekas dari asap rokok atau vape akan terlihat pada pipa atau gaul yang digunakan untuk menghisap rokok. Bagi kita secara uruf atau kebiasaan, orang menghisap rokok disebut dengan srub, yaitu disebut dengan srub. Sehingga dari sisi ini merokok bisa juga membatalkan puasa. Hukum di atas berlaku bagi perokok aktif saja. Jadi hukum merokok adalah membatalkan puasa. Nomor 2 yaitu vita dan inhaler, yaitu obat yang digunakan untuk orang yang asma. Adapun fenotil jenis ini membatalkan puasa karena adanya uap cair yang masuk pada tenggorokan. Jadi orang yang kena asma yang menggunakan obat Ventolin jenis ini membatalkan puasa karena ada uap air yang masuk pada tenggorokan sehingga seperti halnya minum obat. Nomor 2, fig inhaler, yaitu yang digunakan biasanya ditusukkan pada hidung sehingga menimbulkan aroma saat orang itu batuk atau yang lainnya. Ini tidak membatalkan puasa karena termasuk jenis ini tidak membatalkan puasa karena yang masuk melalui hidung itu bukan berupa ain, hanya aroma dan bau. Berbeda dengan Ventolin tadi. Kalau Ventolin itu ada uap air yang benar-benar terlihat sehingga dia masuk pada tenggorokan. Adapun fig inhaler itu tidak membatalkan karena hanya bau saja yang keluar dari hal itu. Yang berikutnya enema, yaitu prosedur penggunaan cairan, memasukkan cairan ke dalam anus dengan tujuan medis tertentu sehingga memperlancarkan buang bersat. Enema membatalkan puasa karena tergolong ain yang masuk melalui anus yang merupakan rongga terbuka. Itu termasuk membatalkan puasa. Untuk yang berikutnya yaitu kateter urin, adalah alat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing agar penggunanya bisa kencing dan membuangkan urin secara normal. Alat ini membatalkan puasa karena tergolong ain yang masuk melalui lubang kemaluan laki-laki. Biasanya ini digunakan untuk orang yang tidak bisa kena hepatitis atau penyakit kelamin sehingga dia tidak bisa membuang air sendiri, perlu alat yang digunakan ini termasuk membatalkan puasa. Berikutnya suppositoria adalah obat berbentuk kapsul seperti peluru yang dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Obat ini membatalkan puasa karena dimasukkan melalui lubang terbuka di dalam tubuh. Berikutnya fluid nasofaring adalah pengambilan sinemat pada mukosa saluran nafas bagian belakang hidung dan kerongkongan. Sebab ini membatalkan puasa karena alat yang digunakan mengambil spesimen yang masuk hingga melebihi pangkal hidung, maka ini juga membatalkan puasa. Nomor 8 yaitu memakai celak, itu tidak membatalkan puasa meskipun seseorang mendapati rasanya celak di tenggorokan sebab tidak ada rongga terbuka di area mata. Nomor 9, obat yang meresap kepada pori-pori. Obat-obatan atau kosmetik yang masuk pada pori-pori itu tidak membatalkan puasa karena zat dalam obat tersebut tidak masuk melalui rongga terbuka pada tubuh. Begini yang sudah dijelaskan pada episode kemarin,
rongga-rongga saja, yang rongga tubuh yang terbuka saja yang membatalkan puasa. Terus nomor 10 yaitu donor darah. Donor darah tidak membatalkan puasa sebagaimana bekam, walaupun yang dilakukan dengan memperluas injeksi pada tanah, sebab tidak ada benda yang masuk pada bagian tubuh pada rongga terbuka. Donor darah tidak lebih melakukan proses melukai tubuh yang tidak mempengaruhi keabsahan puasa, sehingga hal ini seperti halnya melukai dengan jarum, pisau, dan benda lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Mencium parfum. Adapun mencium parfum atau wangi-wangian yang lainnya itu tidak membatalkan puasa, karena yang masuk pada hidung bukanlah ain, hanya sekedar bau. Nomor 12, tetes air atau cotton bud. Pendapat yang pertama yaitu membatalkan puasa, karena obat tetes air tersebut masuk bagian jauh, masuk ke dalam hal yang terbuka, bagian tubuh yang terbuka, dan sampai kepada batas dalam. Pendapat yang kedua itu tidak membatalkan puasa, karena telinga bukan termasuk al-mafdhul. Jika ada yang berpendapat bahwasanya telinga bukan termasuk hal yang terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia berpendapat bahwasanya telinga itu sudah termasuk hal terbuka seperti keterangan di atas, maka jelas itu membatalkan puasa. Nomor 13, tetes air atau hupat mata. Pendapat yang pertama itu tidak membatalkan puasa, karena tidak termasuk anggota terbuka, sebagaimana yang menurut pendapat yang sangat diunggulkan. Adapun pendapat yang kedua yaitu membatalkan puasa, sebagaimana pendapat ulama kontemporer menganggap bahwanya mata memiliki rongga yang termurut menuju jauh, sehingga obat mata itu termasuk membatalkan puasa. Karena yang pendapat yang sering terjadi yaitu suntikan atau suntik. Menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang sangat diunggulkan, yaitu tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik injeksi nutrisi seperti infus atau obat vaksin atau obat yang, karena obat tersebut tidak masuk melalui rongga terbuka. Adapun pendapat yang kedua yaitu membatalkan puasa secara mutlak, baik itu yang masuk secara yang dimasukkan itu infus atau yang lainnya. Pendapat yang ketiga itu ada perincian. Bila yang disuntikan yaitu nutrisi seperti infus, maka itu membatalkan puasa. Jika yang disuntikan non-nutrisi dan tidak, maka tidak membatalkan puasa kecuali bila melalui pembuluh darah. Jadi hukum suntik secara hukum asal, pendapat ulama yang kontemporer atau yang dikuatkan itu tidak membatalkan puasa. Tapi pendapat yang kedua itu membatalkan puasa secara mutlak. Pendapat yang ketiga itu dilihat dari apa yang disuntikkan. Jika yang disuntikkan itu berupa nutrisi atau maka seperti infus dan lainnya, maka itu membatalkan puasa. Selain itu, baik dan disuntikkan tidak pas ke pembuluh darah, maka itu tidak membatalkan puasa. Terus yang nomor 15, cuci darah. Pendapat yang pertama yang diunggulkan itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana alasan disebutkan dalam masalah jarum suntik, yaitu ain yang masuk pada tubuh tidak melalui anggota tubuh yang terbuka. Pendapat yang kedua tetap membatalkan puasa, karena umumnya pasien akan mendapatkan cairan glukosa yang termasuk pada tubuh, sama hukumnya seperti suntikan di atas tadi. Nomor 16 yaitu pasta gigi. Pas memakai pasta gigi tidak membatalkan puasa selama tidak ada zat yang masuk pada air liur yang terasa sampai tenggorokan. Namun hendaknya dihindari selama berpuasa untuk tidak memakai sikat gigi, apalagi memakai pasta gigi, supaya menjaga kehati-hatian sehingga puasa kita tetap lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.